Oke, teman-teman, saya ingin menjelaskan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat virtual machine. Dalam kasus ini adalah persiapan simulasi ujian madrasah secara offline ya. Yang pertama ada beberapa file yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah zipper, itu kita menggunakan 7zip. Terus kemudian ada VHD, VHD ya. Yang VHD ini sudah kita zip sehingga kapasitasnya hanya 3 GB. Nanti ketika ini diekstrak itu akan menjadi 9,5 GB ya. Terus kemudian ada VirtualBox gitu. Pastinya sebelum uh, kita melakukan install dan membuat VM, file ini dimohon untuk di copy dulu ke local disk atau ke laptop atau server Bapak Ibu ya. Yang pertama, tahap pertama adalah kita install dulu 7zip gitu. Jadi kalau memang di laptop Bapak Ibu tidak ada zippernya atau 7zipnya, itu silakan di install dulu ini. Kalau oke itu ya. Berikutnya cara untuk menginstalnya yang tinggal double klik aja di sini. Ya. Pilih salah satu keduanya ini, bisa 64 bisa 32 di sini. Saya pakai yang terus kemudian klik yes. Sampai di sini kemudian akan muncul tampilan di mana kita pilih install ya. Oke. Sudah. Jadi kalau sudah begini, sudah muncul close, berarti proses install 7zip-nya sudah selesai. Oke, tinggal kita close. Berikutnya kita install VirtualBox gitu ya. VirtualBox ini versi yang kita pakai itu 6.1 gitu. Ya, sebetulnya kalau di server Bapak Ibu itu atau di laptop Bapak Ibu sudah ada VirtualBox, itu tidak perlu diinstal kembali ya. Silakan dipakai saja gitu. Dalam kasus ini server ini belum ada VirtualBox-nya, makanya saya install dulu gitu. Jadi kalau sudah ada VirtualBox-nya nggak perlu diinstal ya. Tinggal pakai aja yang ada gitu. Oke, saya coba install. Cara installnya cukup sederhana, tinggal di double klik saja file ini. Ya. Kemudian akan diminta konfirmasi user account control ini ya. Ya, kita klik yes saja. Oke. Setelah itu akan muncul sebuah tampilan begini ya, dialog box gini. Silakan pilih next, next lagi, next lagi, terus kemudian yes. Setelah itu akan setelah klik yes tadi, itu akan muncul pilihan install atau cancel ya. Kita pilih install. Oke. Proses instalasi VirtualBox sudah berjalan, tidak lama sebetulnya prosesnya, tapi tergantung pada spesifikasi laptop yang dipakai gitu ya. Jadi spesifikasi laptop yang dipakai itu apa gitu. Oke, berikutnya ini sudah sukses untuk instalasinya. Tinggal pastikan kita centang di sini checklist di sini ini start Oracle VM VirtualBox, terus kemudian klik finish ya. Oke, maka secara otomatis VirtualBox-nya kita tunggu mungkin 1 menit ya. Oke, ini secara otomatis dia akan kebuka gitu ya. Ini VirtualBox-nya. Oke, setelah VirtualBox ini sudah sukses diinstal dan sudah terbuka begini, silakan di My Name saja nggak apa-apa. Terus kemudian kita ekstrak dulu VHD-nya gitu. Ini masih belum berbentuk file VHD, dia masih file zipper ya atau 7zip ya. Jadi kita ekstrak dulu caranya, klik kanan ini ya. Setelah diklik kanan, tunggu beberapa saat, baru kemudian kita cari 7zip gini ya. Ini ada tulisan 7zip. Cari 7zip, terus kemudian di extract to ya, atau extract her boleh, terserah ya, kita pakai extract to aja. Akan ada proses extracting, itu tergantung spesifikasi laptop atau server yang digunakan ya. Kalau spesifikasi tinggi dia akan cepat, kalau kurang tinggi ya dia akan agak lambat gitu ya, karena file yang diekstrak selesai proses extractingnya
memang butuh sekitar ini ya 3 menit sebetulnya. Jadi 3 menit. Oke. Setelah diekstrak itu akan ada satu folder, itu namanya foldernya simulasi UM ya. Ya, inilah yang dimaksud dengan VHD, Bapak Ibu. Ini VHD. Jadi kapasitasnya 9,9 giga. VHD ini mohon dijaga dengan baik, jangan gampang menghapusnya, karena kalau pada satu ketika terjadi error, apa namanya, Bapak Ibu hapus, maka secara otomatis kalau siswa sudah ada yang login dan mengikuti ujian dan VHD-nya dihapus, maka hasil ujiannya juga akan terhapus gitu. Jadi pastikan ini jangan dihapus dengan sembarangan gitu ya. Jadi dijaga dengan baik. Oke. Setelah VHD ini sudah terekstrak begini, kita tinggal kembali lagi ke VirtualBox. Kita bikin VM ya, virtual mesin. Oke, caranya cukup mudah, tinggal klik baru atau new ya, baru. Kita kasih nama. Contohnya saya kasih nama simulasi 1, simulasi UM contohnya. 2022. Oke. Setelah itu baru kemudian klik Linux ya, pilih Linux, pilih Ubuntu 64 ya. Saya sarankan menggunakan Ubuntu 64. Oke. Karena dia lebih stabil gitu. Berikutnya klik lanjut atau next di sini. Nah, di sini akan diminta untuk membagikan memori ya. Kasusnya di sini memorinya 8 giga nih ya. Maka setidaknya saya menggunakan 4 giga minimal. Oke. Pastinya begini, pengaturan memori itu tidak boleh lebih dari sini gitu ya. Harus tengah-tengah lah gitu. Kalau memori laptopnya Bapak Ibu itu hanya 4 giga contohnya, silakan ambil aja 2 giga gitu. Dan yang lainnya jadi monggo diatur itu. Oke, setelah itu baru kemudian klik lanjut. Di sini itu kita akan diminta untuk memanggil VHD yang sudah diekstrak tadi, Bapak Ibu. Ya, caranya pilih yang paling bawah di sini, ya. Pilih logo folder ini, terus kemudian klik tambah atau add kalau nanti ada tampilan yang berbeda-beda ya, ada yang add, ada yang tambah. Terus kemudian kita cari apa namanya? VHD-nya. VHD-nya itu tadi disimpan di mana gitu ya. Oke. Ada di folder simulasi. Oke. Simulasi UM, terus kemudian ini ya. Jadi ada di folder ini. Ini terkait dengan lokasi folder menyesuaikan gitu. Jadi saat di copy itu di copy ke tempat yang mana gitu. Silakan menyesuaikan. Oke. Setelah itu baru kemudian klik simulasi UM. Oke. Terus kemudian klik pilih. Baru kemudian sampai di sini baru kemudian buat atau create kalau di bahasa Inggrisnya nanti. Oke. Sudah. Proses pembuatan VM sudah selesai, tinggal sekarang mengkonfigurasi yang ke jaringan routernya gitu ya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan jaringan yang ke router LAN card-nya itu menggunakan segmen 0 ya, atau IP-nya segmen 0. Caranya kita pastikan di sini Bapak Ibu ya. Di sini kita pilih dulu apa namanya di sini. Ini tampilannya agak beda karena kita menggunakan Windows 11 ini. Intinya buka kayak gini network connectionnya itu dibuka begini sehingga di sini akan dihadapkan beberapa adapter LAN ya. Di sini ada Ethernet 2, ada WiFi, ada Ethernet 3 gitu ya. Nah, kita pilih yang ini terhubung dengan dengan router ya. Dalam kasus ini yang terhubung dengan router itu ini Ethernet 2 ya. Ethernet 2. Oke, kita disconnect dulu aja.
ya. Ethernet 2 ini yang terhubung ke router. Oke. Jadi tinggal Bapak Ibu klik kanan di sini, pilih properties, terus kemudian kita setting IP ya. Setting IP menggunakan segmen 0 Bapak Ibu. 192.168.0.100. Terus di bawahnya silakan klik saja, terus kemudian oke. Siap. Sudah, tinggal kita lihat ini nama router apa, adapternya apa? Nama adapternya Realtek USB FE Family Controller. Berarti di sini Bapak Ibu, di pengaturan jaringannya itu memilih yang sama dengan yang ada di sini. Yang di setting IP segmen 0. Oke, kita praktekkan mengkonfigurasi jaringan ya. Pertama-tama kita masuk lagi ke VirtualBox, pilih VM-nya, simulasi VM 2022, dipilih, diklik, silakan masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, silakan masuk jaringan. Di jaringan ini yang perlu ketelitian ya, karena ketika salah memilih pada adapter satu, maka dia tidak bisa diakses gitu. Oke. Dalam kasus ini, tahapan untuk mengkonfigurasi jaringannya itu yang pertama adalah pastikan adapter 2 itu centang fungsikan adapter jaringannya ini, dicentang dulu di sini Bapak Ibu, terus kemudian pilih NAT. Di adapter 2 itu pilih adapter terbridge ya, atau bridge adapter ya. Baru kemudian di sini pilih apa tadi? Realtek USB FE Family Controller, sama dengan yang di sini. Ini kan yang ke klien ya, yang ke klien. Oke. Berikutnya, setelah itu baru kemudian tinggal klik OK. Setelah ini sudah selesai. Proses pembuatan VM, proses konfigurasi VM itu sudah selesai. Tinggal untuk memulai ujian setiap hari tinggal dimulai di sini. Jadi membuat VM ini tidak perlu tiap hari gitu. Cukup sebelum pelaksanaan, setiap hari tinggal bisa pakai gitu. Oke. Ya. Setelah di start itu, maka ini akan ada proses loading begini Bapak Ibu. Proses loading. Ya mungkin tergantung spesifikasi laptop yang digunakan, kecepatan ini. Jadi jangan mengikuti ini Bapak Ibu, karena bisa jadi lebih lambat dari yang Bapak Ibu punya gitu ya. Atau bisa jadi lebih cepat dari yang proses yang dilakukan oleh Bapak Ibu gitu. Oke. Ciri-ciri sukses gitu ya. Itu muncul ini Bapak Ibu. Muncul Ubuntu 2.0 gitu ya. LTS ya, ini muncul begini nih. Nah, ini berarti sudah sukses. Sekarang untuk mencobanya tinggal apakah ini sudah terkonfigurasi dengan baik dan sudah bisa diakses, tinggal kita masuk buka Google Chrome. Ya, buka Google Chrome di sini. Terus kemudian kita akses link ujiannya ya. 192.168.0.201/CBT. Oke. Kita klik. Oke, belum bisa Bapak Ibu. Kenapa belum bisa? Karena bisa jadi yang ke routernya itu dia tidak memiliki segmen 0 ya. Kita cek lagi. Tunggu ya. Betul nggak nih? Oke, jadi setelah dikonfigurasi tadi, untuk ngecek apakah itu konfigurasinya sudah benar atau enggak, tinggal kita akses 192 di sini ya. Mohon maaf. Jadi untuk mengakses 192.168.0.201/CBT ini pastikan menggunakan incognito ya. New incognito window ya. Jadi tampilannya agak hitam begini sama. Nanti kalau di laptop pun itu juga harus menggunakan incognito. Oke. Saya coba dulu nih. Ini kalau menggunakan laptop ya. Nanti setelah ini saya jelaskan bagaimana mengakses jika menggunakan
handphone ya, gitu ya. Oke, ya ini sudah. Jadi kalau sudah tampilannya begini, ini berarti sudah sukses terkonfigurasi dan sudah bisa diakses oleh handphone masing-masing gitu. Nah, oke, di sini Bapak Ibu, teman-teman, ini akan ada tampilan ya. Nanti nama MI-nya ini akan menjadi masing-masing MI akan punya ya. Jadi ini karena ini untuk hanya simulasi offline, jadi kita pakai yang umum. Nah, nanti di sini akan tertulis MI apa gitu ya, sesuai dengan anunya. Nah, di sini nanti kita masukkan username password. Oke. Username password itu menggunakan username password yang dipakai untuk yang ada di kartu peserta gitu ya. Jadi di kartu peserta UM itu kan ada nomor peserta dan NISN. Username-nya itu menggunakan nomor peserta, password-nya menggunakan NISN gitu ya. Di sini di sini akan ada pilihan mapel, Bapak Ibu. Ini ada pilihan mapel. Jadi karena ini belum jadwalnya, maka dia tidak akan muncul gitu ya. Tapi kalau sudah ada jadwalnya, contohnya tanggal 8 jadwalnya simulasi 1, contohnya di sini akan tertulis simulasi 1. Oke. Oke. Dalam kasus ini sudah muncul simulasi 1 ya. Jadi mata pelajarannya akan muncul di sini gini. Jadi ini nanti kalau ada satu hari jadwal UM-nya itu ada 2 mata pelajaran, di sini ada 2. Jadi tinggal pilih satu mata pelajaran apa gitu. Karena ini untuk simulasi maka hanya muncul satu mata pelajaran di sini. Oke, untuk melakukan login silakan menggunakan kartu peserta ya. Oke, saya coba siapkan dulu. Oke. Pertama, kita masukkan nomor pesertanya. Jadi ada beberapa, diawali dengan 22 biasanya, 13 23 1 04 02 0003. Di sini masukkan NISN Bapak Ibu. 3090 194 101. Oke. Ya. Ini ya. Jadi untuk melihat tampilan ininya bisa diklik di sini. Ini ada gambar logo mata di sini. Di sini ada ya. Baru kemudian kita pilih mapelnya karena ini untuk simulasi 1, silakan simulasi 1 klik login. Oke. Kita akan diarahkan pada tampilan begini. Ini ada konfirmasi tes ya. Tokennya auto, tidak perlu rilis token Bapak Ibu. Di sini akan ada nama peserta. Nah, pastikan namanya betul ya. Betul dalam tanda kutip sesuai dengan siswa yang sedang akan mengikuti ujian gitu. Ya. Insya Allah ini nggak akan tertukar ya selama nomor pesertanya benar gitu. Berikutnya klik mulai. Oke, inilah tampilan ujian. Ini kalau di laptop atau di PC ya. Jadi kalau di HP nanti saya coba jelaskan juga. Untuk melakukan ujian sama ya. Jadi ini ada nomor peserta, ini ada daftar soal. Nah, ini dalam kasus ini simulasi itu hanya 10 soal. Jadi kalau UM nanti 30 soal ya akan 30 soal di sini. Terus kemudian ini ada jam mundur. Kita simulasinya di sini hanya 30 menit. Maka di sini jam mundurnya 30 menit. Oke, untuk melakukan ujian silakan klik ini ya. Jawaban A, B, C, D-nya ini. Oke. Selanjutnya, oke. Selanjutnya contohnya ini. Oke. Oke, ya. Kita pilih ya, kita pilih sembarang sudah ya. Yang penting Oke, kita pilih. Kalau ragu-ragu contohnya kita klik ragu-ragu, boleh di sini. Terserah. Oke. Anggap tidak ada yang ragu-ragu. Oke, sudah. Ketika sampai pada soal terakhir, itu soal ke-10 contohnya, ada menu selesai. Pastikan jawabannya sudah betul ya. Kalau sudah betul semua jawabannya, silakan bisa klik selesai. Kalau sudah yakin dengan jawaban yang diberikan dari soal pertama sampai soal terakhir, silakan klik selesai. Baru kemudian centang di sini, klik selesai. Klik logout. Oke. Ya, nggak apa-apa, ini abaikan aja nih. Nah, untuk
proktor untuk melihat hasil pekerjaan siswa, itu silakan buka Excel-nya, Excel aplikasi monitoringnya, ya, yang bentuknya Excel. Silakan tinggal klik di sini dirubah Bapak Ibu, dirubah sesuai dengan ini untuk mengecek pekerjaan siswa itu secara real time bisa langsung dilihat, termasuk termasuk nilainya ya, termasuk nilainya itu bisa langsung dilihat nilainya. Kenapa? Karena kunci jawabannya itu sudah ada di VHD gitu. Nah, kalau di sini saya mencoba menggunakan punyanya Al-Amar ya. Tadi yang ujian itu kan atas nama Alek ya. Oke. Nah, maka otomatis ketika NSM-nya di sini dirubah 419 ini otomatis akan berubah menjadi MI Al-Amar. Jadi Bapak Ibu nggak perlu ngetik ya. Tinggal masukkan NSM-nya di sini. Baru kemudian untuk melihat hasil ujiannya di Excel yang di atas biasanya itu akan ada gambar lingkaran begini ya. Refresh hasil ya. Tinggal refresh hasil. Oke. Maka secara otomatis nilainya akan muncul Bapak Ibu ya, di sini. Jadi nilainya akan muncul di sini. Nanti akan begitu ya. Nilainya akan muncul di sini Bapak Ibu. Di sini ya salah 3 Oke, jadi kalau kasusnya di sini ujian simulasi yang saya lakukan tadi dengan menggunakan atas nama Alek tadi itu salah 3 benar 7, maka ini kebalik nih ya. Benar 3 salah 7 ya, benar 3 salah 7. Ini salah nih, nanti saya perbaiki nih. Jadi benar 3 salah 7, maka nilainya 30. Kenapa? Karena kalau soal 10 itu kan per soal itu 10 kalau soalnya 10, kalau rentang nilainya 100, maka satu soal itu kan poinnya 10 ya. Maka karena benarnya 3 maka 30. Nah, di sini nanti statusnya akan berubah apa gitu. Nanti ini akan kita konfigurasi kembali. Jadi kalau sudah mulai ujian atau selesai atau sedang mengerjakan itu akan berubah di sini. Oke, mohon maaf kalau terjadi error kayak tadi itu kan terjadi error ya. Maksudnya jawaban siswa itu nggak sesuai. Contohnya nilai tidak lengkap ya, tidak lengkap. Kalau hampir semua ternyata soalnya 30 tapi ternyata nggak nyampe, itu berarti ada error. Silakan bisa lakukan update ya. Masuk di menu update di sini, klik save. Itu aja. Udah. Nanti akan otomatis begitu akan berubah ya, di reload lagi ya, baru akan muncul gitu. Nah, untuk mengecek nilai siswa dan hasil ujian siswa tinggal di reload aja di sini ya, reload aja gitu. Setelah di reload semua nilai dan salah benar itu akan muncul di sini Bapak Ibu. Oke, itu untuk sekedar penjelasan singkat, nanti bisa di-explore atau diuji coba pada saat simulasi. Setelah ini nanti di lain video saya akan jelaskan tentang bagaimana ujian menggunakan HP ya. Jadi mungkin bisa di-share ke siswa Bapak Ibu gitu ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih.